Puji Tuhan, suasana hari ini tidak hujan dan membawa suasana yang lebih ceria di wajah Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri adalah bagaimana cara Tuhan memberkati kita luar biasa, baik jasmani maupun rohani. Terlebih lagi ketika kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kemudian bagaimana Dia menyelamatkan kita dari murka Allah yang hari ini kita mengingat melalui sakramen perjamuan kudus. Kiranya Dia juga memberi sukacita dan penghormatan kita kepadanya. Mari kita ingatkan hati kita dalam Tuhan dalam bentuk pribadi sampai rumah sekalian berikut ini. Mari kita mengambil Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari kita mengarahkan hidup kita kepada undangan Allah yang tunggal, Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kita. Mari kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang berguna. Kiranya turun atas sebagai berkah dan sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan. Mari bersama kita datang bahagia dengan keindahan hati, dengan hati yang penuh syukur. Mari kami menikmati Tuhan.
manusia yang baru saja mengajar. Benar akan memberikan hidup ini hanya bagi Engkau. Untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan bentuk setiap kami, sehingga kami boleh menjadi alat yang memuliakan Tuhan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, ampuni setiap kami. Kami manusia yang begitu rapuh, lemah, dan terbatas. Kami begitu menikmati segala kesenangan dunia yang biasa kami dapatkan. Bahkan kami pun sering terlena dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Ampuni pikiran kami, sikap, bahkan tutur kata kami yang begitu sembrono. Kami lupa bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah ditebus untuk menjadi anak-Mu. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu, dan biarlah Roh yang Kudus membimbing kami untuk kami terus setia berproses berjalan kebenaran. Ya Tuhan, kami menyerahkan serahkan ibadah kami pada sore hari dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memulai setiap kami, dan biarlah di sepanjang ibadah kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Cuma dipersilakan untuk lanjut berdiri. Kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pengakuan iman yang tertuang dalam pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari karena darahnya, yang memberikan kesalahan dan permohonan Kudus Kristus, disalibkan mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berita anugerah pada sore hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih yang begitu besar, kasih yang menyelamatkan kita dari maut, dan itulah kasih Allah kita yang menyelamatkan dan memulihkan kita. Amin. Mari bersama kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang lebih kuat dari kita. Yang begitu besar, begitu kuat dari kita.
kami di dalam Tuhan. Pada kita kasih, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu besar bagi kita. Tapi biarlah hal ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi benar di dalam amal yang kita hidupi. Rumah hidup sudut kehadiran Tuhan. Dan diingatkan kembali tentang kasih Allah tersebut melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Ya Tuhan, Kau yang akan terus menjaga hidup dan hati kami, supaya memiliki introspeksi yang lebih dalam, melihat kelemahan kejatuhan kedosaan kami, supaya kami belajar melihat bahwa akar permasalahan bisa saja berasal dari hati kami yang cepat. Terima kasih Bapak Saudari berbicara kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Selamat sore, Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin memberikan satu informasi terkait dengan topik yang akan kita bahas. Hari ini kita akan melanjutkan tepatnya eksposisi Yakobus. Jadi pembahasan bersifat ayat per ayat, ya. Tetapi saya berharap kita bisa belajar dengan lebih sederhana.
Kita sekarang ini sudah masuk ke pasal yang keempat. Tahun 2024, Bapak sekalian, beberapa topik telah kita lewati, khususnya Yakobus pasal yang ketiga dari kita bahas. Langsung kita sekarang masuk ke pasal yang keempat. Nanti ke depan siapa tahu ada kesempatan kita membahas ayat-ayat dari pasal yang ketiga supaya kita memahami bagaimana hidup bergereja. Ada sesuatu yang menarik Bapak sekalian bahwa terkait dengan tema kita tahun 2025, yaitu membangun komunitas yang bertumbuh dalam spiritualitas. Ini berbicara tentang bagaimana hati dan hidup kita memiliki satu kepekaan introspeksi diri terhadap kelemahan kejahatan kita di dalam dosa, supaya kita bisa mengelola perasaan kekecewaan, bahkan mungkin akar dari perselisihan yang berasal dari hati kita, dari diri kita. Tema kita hari ini adalah sumber perselisihan. Sumber perselisihan. Saya percaya bahwa Ibu dan saya adalah sama-sama orang berdosa, maka perselisihan itu bisa saja muncul, termasuk dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga, ataupun dari lingkungan kita sebagai jemaat komunitas di tempat ini. Semua manusia tidak sempurna. Kita bukan berarti lalu kita mengatakan diri, oh kita berdosa, jadi berarti biasa begitu. Kita harus belajar bagaimana mencoba memilih hati bahwa akar permasalahan adalah dari hawa nafsu. Saya akan membacakan bagi Bapak sekalian Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu memiliki sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu pilih hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan kita secara jujur, gitu ya. Pada waktu kita mengalami satu konflik, satu permasalahan dengan sesama saudara kita, atau mungkin dengan orang-orang terdekat kita, maka seringkali kita mencari kambing hitam. Artinya kita selalu mencari satu figur-figur yang patut dipersalahkan. Kita merasa diri benar, kita merasa diri sebagai korban, dan kita merasa diri sebagai orang yang patut dibela dan dikasihani. Sehingga menyalahkan, menghakimi itu menjadi satu yang sering kali kita lakukan ketika kita mengalami sebuah konflik. Nah, saudara, kita pun sebagai manusia yang berdosa dalam konflik, dalam menganalisa satu permasalahan, dalam sebuah konflik dengan sesama kita, maka sering kali kita gagal menemukan inti atau akar masalah yang sesungguhnya. Saya ulangi, pada waktu kita mengalami satu pergumulan konflik, satu kondisi di mana kita tidak nyaman dengan keberadaan orang lain, kita cenderung gagal menemukan inti atau akar masalah yang sesungguhnya bukan terletak pada mereka, bukan terletak pada satu kondisi, tetapi justru terletak pada diri kita. Jadi kita gagal menemukan inti masalah. Saudara, gagal menemukan inti masalah itu akan berakibat sangat serius. Saya pernah mengalami satu kondisi di mana ada satu jemaat gitu ya, kalau ketemu gitu selalu seru gitu ya. Saya senang sekali dikatakan dengan beliau. Ketika dia datang dengan suaminya juga panas-panas di Surabaya, lalu kemudian baru lepas helm, masih mau lepas jaket, kemudian sudah heboh sama mama-mama dia, yang namanya mama-mama ketemu mama-mama gitu ya. Waduh, heboh cerita. Dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi sepanjang perjalanan. Terus pokoknya seru. Saking serunya, saya di lantai 2, saya turun ke lantai
ibu-ibu itu semua asik bercerita, si suami begitu begini. Bapak Ibu kira-kira apa maksudnya? Apa kira-kira? Wah, pada waktu itu ibu-ibu ini yang sudah sepuh, gitu, wah langsung mendekati suaminya, masa orang baru ketemu seminggu nggak ketemu sekali saja, tidak boleh cerita, tidak boleh ngomong. Waduh, si laki-laki muda juga tersinggung, bukan dasar nggak ngomong apa. Ya, jadi tadi itu merasa tidak boleh cerita, yang suami kemudian marah. Ini tambah apa? Saling timpal-timpalan di depan saya. Nah kemudian setelah semua juga bingung gitu, kayak melongo ini ada apa terjadi. Kemudian saya tanya, tunggu, tadi ini apa? Saya itu gini, itu karena mengingatkan istri saya, jangan langsung cerita, langsung ngobrol, itu loh istrinya itu meceng. Saya ini begini karena mengingatkan kondisinya meceng, tapi karena salah paham akhirnya saut-sautan, akhirnya berantem, akhirnya seru. Ini masalahnya cuma listrik meceng. Terus sudah emosi begitu sudah. Kadang-kadang masalahnya gosok. Kemudian si suami mengatakan begini, kamu ini masak tempe gosok gak ada jadi masalah kamu tak? Udah. Bisa saja tempe gosong berujung macamnya. Kenapa? Tidak menemukan inti atau akar masalah. Saudara sangat ringan. Nah, demikian juga kita. Pada waktu kita mengalami satu konflik, maka jangan-jangan inti masalah atau akar masalah justru ada dalam diri kita. Yaitu nafsu. Satu keinginan yang tidak lurus, yang tidak terpuaskan, sehingga kita marah, dendam, benci, dan kemudian terjadi percederaan dan berbagai macam hal yang lain. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah pada waktu melihat kondisi demikian di tengah-tengah jemaat Kristen, khususnya dilayani oleh Yakobus, saudara, ada orang-orang Yahudi Kristen, ada orang-orang Yahudi Kristen. Mereka berantem dengan berbagai macam alasan. Ada orang kaya dan orang miskin, semuanya saling berbantah-bantahan. Itu terjadi dengan gereja. Oleh karena itu, Yakobus ingin memberikan satu nasihat dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang justru harus direnungkan. Yakobus berkata demikian, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Itu adalah pertanyaan, tetapi orang tahu pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan semua orang tahu jawabannya apa. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saudara ingat, sengketa dalam bahasa Yunani ini polemoi. Polemoi itu hari ini kita pakai dengan kata polemik. Kata polemik dimengerti satu kondisi seperti pertempuran, seperti peperangan, seperti permusuhan yang intinya adalah menghancurkan. Ketidaksukaan, ketidaknyamanan, meskipun itu dalam sisi verbal kata-kata, intinya ingin mencelakai dan ingin menghancurkan. Polemik. Nah, sudah dalam konteks ini, maka kata sengketa menggambarkan kondisi di mana seseorang secara sengaja melakukan satu tindakan yang didorong oleh kebencian sakit hati. Apakah itu memfitnah, apakah itu menghakimi, apakah itu melakukan satu tindakan-tindakan mencelakai. Intinya adalah sengketa. Polemik.
dalam tata bahasa yang dipakai, mahkota ini adalah satu kondisi di mana seseorang itu terlibat satu pertengkaran, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, satu sikap yang menyakiti. Dan ini bisa kita lihat dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 12 tentang bagaimana kelompok-kelompok orang sering sekali menyakiti secara verbal. Nah, saudara, pada waktu kita melihat pertanyaan yang diungkapkan oleh Yakobus, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, maka berbicara tentang satu kondisi kebencian, perpecahan, saling menyakiti, saling menghancurkan, baik secara verbal maupun sikap. Itu semuanya bisa terjadi bahkan di dalam gereja. Kita mungkin berkata demikian, orang Kristen sudah percaya Yesus, bagaimana mungkin berantem? Loh, sama bilang, oh sudah jadi majelis, sudah jadi hamba Tuhan, bagaimana kemudian dia itu marah-marah, maki-maki? Oh, apakah tidak bisa? Pendeta juga manusia, bro. Majelis juga manusia, bro. Kita kadang-kadang kondisi semacam ini ada dalam kondisi di persekutuan komunitas dan gereja kita. Saudara kasih, pada waktu pertanyaan ini diucapkan, sebenarnya membawa satu maksud. Jangan dijawab pertanyaan itu, karena kita tahu jawabnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Kita diajak untuk diam sejenak. Kita diajak untuk melihat apa yang sebenarnya jauh di dalam diri dan hati kita. Ketika ada pertanyaan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran, terkadang kita perlu berdiam diri untuk melihat diri. Jangan langsung menyalahkan orang, jangan langsung mencari kambing hitam, jangan langsung menghakimi, jangan langsung merasa jadi korban, jangan langsung mencari alasan-alasan pembenaran, tapi diam diri, tenang. Untuk apa? Jangan-jangan kita yang bermasalah. Sudah bukankah sering kita tidak sadar menyakiti orang lain? Apakah itu kata-kata lalu kemudian kita ngomong begini, aku cuma guyon kok. Pernah kata-kata begitu? Kok enak? Kata-kata ketika keluar seperti anak panah yang tidak bisa kembali. Sekali terlontar dari unsur, maka tidak bisa kembali dan menyakiti. Lalu kita enak ngomong, aku guyon kok, gak sengaja kok. Pernah gak kata-kata itu? Pernah ya, bapak itu jadi korban. Sakitnya itu di sini, gitu lah. Betul ya. Oleh karena itu, sebelum kita membenarkan diri, menyalahkan hati, coba bilang sebenarnya jangan-jangan kita lah yang salah. Kita lah yang salah. Nah, ini penting sekali. Ya, kalau ini ada sengketa dan pertengkaran, maka kita diajak untuk berdiam diri, melihat introspeksi dengan tenang. Nah, kemudian kalimat yang kedua menarik. Di situ Yakobus punya memberikan satu jawaban. Dia mengatakan dalam ayat 1 demikian, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi sebenarnya, Bapak sekalian, apa dari sengketa, permusuhan, kebencian itu semuanya berasal dari diri sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Dan kita tahu Bapak sekalian, hawa nafsu itu saling berjuang mengalahkan hal terbaik yang ada dalam diri, tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni, semuanya dikalahkan. Sehingga seolah-olah hawa nafsu itu berkuasa dan menguasai kita. Itulah yang dikatakan dengan berjuang dalam tubuh. Itu hawa nafsu. Saudara, secara frasa hawa nafsu di sini memakai kata bahasa yang
hedone. Hedone kalau hari ini kita mengenal istilah hedonisme. Hedonisme. Nah, saudara, yang menarik adalah kata hedonisme ini merujuk kepada satu konsep hidup di mana seseorang itu berpusat pada kesenangan-kesenangan duniawinya. Dia mengejar kesenangan-kesenangan duniawinya. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan semua yang ada dalam pikirannya, perasaannya, perbuatannya adalah hal-hal yang menggunakan diri sendiri secara jasmani dan duniawi. Itu hedonisme. Nah, saudara, hawa nafsu itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita alami, dan itulah yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Saya sudah beberapa kali menjelaskan bahwa yang namanya hawa nafsu, Bapak Ibu, ini berbicara tentang kesenangan. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Kesenangan. Yang namanya hawa nafsu kita kejar, kita berjuang untuk apa? Senang-senang. Dan kesenangan itu untuk aku, untuk diri kita sendiri. Untuk siapa? Kalau kasih, kesenangan atau hal-hal baik untuk orang lain. Tetapi kalau hawa nafsu, kesenangan duniawi untuk aku. Dan ciri ketiga, kesenangan untuk aku tidak pernah puas. Kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, Bapak sekalian, berapapun harta dunia tidak pernah rasa cukup. Apapun yang sudah kita miliki tidak pernah bersyukur. Hawa nafsu itu membuat kita kurang. Keempat, kesenangan untuk aku tidak pernah rasa cukup dan harus sekarang. Apa Bapak Ibu? Harus sekarang. Orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu tidak mau dia menunggu, tidak mau dia bersabar, tidak mau dia kemudian berproses, maunya sekarang. Dia mengejar, dia memiliki, dia dikuasai. Intinya itulah hawa nafsu. Kesenangan untuk aku tidak pernah puas, harus sekarang. Itulah yang kemudian membuat kita begitu sulit untuk terlepas dari hawa nafsu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hawa nafsu kalau sudah menguasai kita sangat sulit. Betul apa betul? Kelihatan Bapak Ibu itu wajahnya rohani. Tidak pernah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik ini adalah kita betul-betul merasa betapa sulitnya berjuang melawan hawa nafsu. Hal yang paling remeh, hal yang paling kecil, makan, minum, uang, main, game, seksualitas, dan hal-hal yang lain kita sulit sekali. Bahkan anak-anak kecil terus sekali. Pada waktu sudah mulai kecanduan HP itu dirampas, maka karakternya mulai kasar, marah, dan sebagainya. Itu kondisi. Sudah betapa sulitnya melawan hawa nafsu. Bahkan kehilangan atau perubahan bisa saja justru menjadi ujian. Artinya begini, saudara, pada waktu kita memiliki harta, karena kita memang berkuasa oleh beralah harta, atau mungkin kenyamanan, atau mungkin kenikmatan, atau mungkin pengakuan, ketika itu semua hilang, semua kesenangan itu hilang, maka kita bisa saja menjadi marah, kita bisa saja menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, kita kemudian kecewa dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara, kehilangan apa yang sudah menjadi hawa nafsu dan bernama itu ujian karakter
kesenangan, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bersyukur? Apakah justru kita marah? Ujian pada waktu kita kehilangan. Tetapi di sisi lain, Bapak sekalian, orang kadang-kadang mengalami satu perubahan yang begitu cepat merubah hidup. Contoh, dari miskin tiba-tiba kaya, dari bukan siapa-siapa kemudian terkenal. Sudah dalam kondisi perubahan yang begitu cepat inilah, kemudian orang-orang bisa dikatakan lupa daratan. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Pada waktu tiba-tiba hidup kita berubah, maka kesenangan, kenikmatan, kenyamanan itu adalah ujian karakter Kristiani. Apakah kita masih bersyukur dekat dengan Tuhan, bersuka cita, menjaga kekudusan, atau justru kebingungan? Ini menarik, Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bahwa ternyata kita perlu sadar kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Meskipun kita berbicara tentang hawa nafsu. Nah, mengapa? Yakobus menjelaskan bahwa inti persoalan dari perselisihan, kemarahan, kebencian adalah hawa nafsu yang ada dalam diri. Yakobus kemudian memberikan dua penjelasan kepada saya. Penjelasan yang pertama terdapat di dalam ayat yang ke-2a, bahwa akar dari perselisihan adalah hawa nafsu. Dia berkata, kamu ingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Saudara, di dalam ayat 2 inilah kita bisa kita bisa melihat bahwa ketika keinginan untuk mendapatkan sesuatu, baik kekuasaan, penghargaan, harta benda yang tidak terpenuhi, manusia cenderung merespon dengan iri hati, kebencian, bahkan kekerasan. Di situ menyinggung satu frasa, yaitu kamu membunuh. Saudara, secara metafora, beberapa ahli menjelaskan bahwa kata membunuh itu adalah bersifat kebencian yang mendalam, permusuhan yang begitu kuat, sehingga kita marah, lalu kemudian kita mencelakai orang lain. Tetapi di sisi lain, Bapak sekalian, ini dilihat sebagai satu kondisi di mana seseorang ini memiliki perasaan yang tidak suka, tidak nyaman, begitu benci, lalu berujung pada tindakan ekstrim. Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana Saul begitu benci, begitu marah dan kecewa, merasa tersaingi oleh Daud. Masih ingat pada waktu mereka pulang, Saul disambut dengan sukacita. Saul membunuh beribu-ribu. Kemudian apa yang dikatakan mereka ketika menyambut Daud? Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul cemburu marah. Lalu muncul keinginan melakukan sesuatu yang ekstrim. Apa itu? Ingin membunuh Daud. Atau Bapak Ibu ingat satu cerita lagi deh. Ketika persembahan kain ditolak, lalu dia melihat persembahan hatinya hampir diterima, ada satu kemarahan, kebencian, sesuatu yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan ekstrim, yaitu apa? Membunuh. Nah, saudara, kebencian itulah yang kemudian dikatakan di dalam perikop yang kita baca dalam 2 tadi, mengambil akar dari permusuhan, percitraan, kemarahan, pertikaian. Itu adalah hawa nafsu, karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi, lalu kita marah. Nah, saudara, konflik seringkali berakar pada ketidakpuasan hati. Ketidakpuasan hati.
ketika saya dibikin pusing oleh emak. Ini maaf bukan ya? Waduh, pada waktu persekutuan rumah tangga Bapak sekalian, kami semuanya kan pakai sandal, ya. Kemudian saya masih di dalam bersama dengan tuan rumah, lalu ada mama satu, wah, selidik karena ada mama yang lain salah pakai sandal, warnanya sama-sama biru, ukuran yang sama, sehingga nggak sengaja terpakai. Pulanglah mak yang salah sandal tadi, dan di sini waduh, 1 hari 2 hari dibujuk-bujuk Bapak sekalian. Saya juga bujuk-bujuk itu sampai habis akal. Kemudian dia ngomong begini, oh ya, sandal harus balik. Ya, nanti tak ambilkan mak. Kemudian saya susah-susah siap-siap. Maaf, sandalnya ketupat. Saya ambil sandal. Mak, ini sandalnya gaul. Harus banget. Wah, cari akal. Belilah sandal. Kemudian apa? Ketika kami bawa ke sana, apa katanya? Gaul. Tidak tahu. Pokoknya dia harus datang sendiri. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya kalau kita sudah marah, nggak puas ini, nggak puas itu, kadang-kadang sudah jahat, kadang-kadang hukumannya sudah berkali lipat, tapi kalau nggak puas, apa yang terjadi? Kebencian, semakin benci mendalam. Itu hawa nafsu ketika menguasai kita. Ketika itu tidak terpenuhi, maka bisa menuntut kita melakukan satu tindakan yang tidak kemudian. Nah, kemudian alasan yang kedua sekalian, mengapa alasan dari perselisihan adalah hawa nafsu? Di dalam ayat 2b sampai dengan 3a, di situ berbicara tentang ada satu keinginan yang tidak terpenuhi. Alasan pertama tadi, kita tidak puas. Yang kedua, kita punya keinginan tapi tidak terpenuhi, membuat kita marah, membuat kebencian dan seterusnya. Saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini menarik. Keinginan yang tidak terpenuhi ini karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak berdoa. Dikatakan di sana, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Betul yang saya kasih dengan Tuhan dalam konteks yang sederhana. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, maka memungkinkan kita ketika diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, kita ini tidak langsung datang kepada Tuhan di dalam doa, tapi kemudian mencari akal, mencari cara, melakukan dengan keinginan kita membalas. Saya ulangi, pada waktu terjadi konflik, kita tidak membawa di dalam doa, tetapi mencari dengan cara kita sendiri, balas dengan cara kita sendiri untuk membuat dia menderita. Saudara, sehingga Alkitab mengatakan kalau kita menggunakan cara kita sendiri, tidak mau meletakkan itu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Karena itu sama sekali jauh dari Tuhan. Bukannya berdoa, selain kita meminta belas kasihan Allah, tetapi juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita, bawalah masalah itu kepada dia. Itu termasuk doa. Tetapi jika kita melalaikan itu, maka berbagai macam konsekuensi sehingga semuanya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, Bapak sekalian, keinginan yang tidak terpenuhi dikatakan di dalam ayat 3, yang Paulus mengatakan berkaitan dengan kita ini mungkin berdoa, tetapi motivasi salah. Ya, yang pertama, kita tidak mendapatkan apa-apa karena tidak berdoa. Yang kedua,
kasih di hadapan Allah yang Maha Suci, kita meletakkan pergumulan kesakitan hati kita kepadanya, sehingga kita tidak menuntut menghakimi sesama kita dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah, motivasi di dalam doa menjadi penting. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya membayangkan gitu, karena kalau berantem gitu ya, suami terhadap istri gitu, mungkin kita akan begini, Tuhan, Engkau tahu aku mencintai dia, saya sangat mencintai dia, tapi kalau aku mau ambil dia, ambil. Itu kalau pas kita berantem, betul apa betul? Amin. Semoga tidak ya. Tapi sebenarnya itulah hawa nafsu membelokkan motivasi kita untuk berdoa, dan itu adalah kesia-siaan. Sehingga saudara nasihat dari alasan yang kedua ini adalah jangan meminta Allah membalaskan dendam kita. Jangan. Tetapi minta Allah kasih yang lebih besar dari sebelumnya untuk dapat mengampuni. Saya ulangi, jangan minta Allah dalam doa-doa kita demi pembalasan dendam kita, tetapi minta kasih yang lebih besar dari kemarin, kasih yang lebih besar sebelum kita berselisih, kasih yang lebih besar sebelum kita marah, supaya kita mampu mengampuni dia. Saudara yang tidak. Saya pernah mengalami satu kondisi bahwa ketika saya difitnah, ketika satu acara saya bersuka cita akhir tahun, pemuda-pemuda bekerja dalam kepanitiaan, di hadapan Tuhan saya berkomitmen, saya ingin mengajak mereka makan bersama. Pakai uang saya tidak apa-apa, meskipun pada waktu itu uang 800.000 itu banyak bagi saya. Saudara, dengan ucapan syukur tidak berarti saya bersyukur memilih mereka karena mereka sudah bekerja keras. Tapi saudara, apa terjadi setelah makan-makan bersama? Uang sudah saya transfer, gitu ya. Seseorang mengatakan mungkin ada makan pakai uang gereja. Saya seorang gembala pada waktu itu masih muda, marah. Sampai pacar saya, orang Jawa bilang itu gede-gede apa ya kalau di sini? Janganlah, pokoknya bersinetron, yang sini wah, keluar dari sini, janganlah jangan mana. Karena saking marahnya. Tapi pada waktu itu saya teringat semua. Kalau kamu marah, jangan-jangan Allah tidak memiliki kasih yang lebih besar dari itu. Saudara, pada waktu itu saya duduk, saya bersimpu, saya berdoa dengan menghadap. Kemudian yang saya ucapkan adalah minta kasih yang lebih besar seperti sebelumnya, supaya saya belajar mengampuni, belajar mengasihi. Saudara, itu tidak mudah. Tapi itulah yang harus dilakukan. Itulah yang harus dilakukan. Sehingga yang pertama-tama sebagai orang Kristen, ketika mengalami satu perselisihan, kemarahan, kebencian, pertengkaran, maka diam sejenak, introspeksi di hadapan Tuhan. Siapa tahu kita sudah dikuasai oleh Allah dalam diri kita, sehingga kita yang bersalah. Kalau seandainya memerlukan pengampunan, memerlukan pertobatan, maka minta ampun, bertobat. Jika perlu kita meminta maaf, minta maaf. Saudara, itulah orang Kristen, dan itulah yang sudah dilakukan bagi kita. Ketika kita seharusnya dibuka mengalami keamanan, ketika kita seharusnya dihukum, Allah yang suci, Allah yang kudus membenci dosa-dosa kita, tetapi justru dengan kasih yang lebih besar, sangat besar merangkul kita
itulah kasih yang begitu agung yang harus kita perhatikan. Yesus Kristus mati bangkit dari saudara dan saya, menguatkan kita untuk memohon kekuatan, selalu meminta belas kasih supaya mampu menolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil doa pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh berdoa, boleh bersuara, boleh berjalan hati. Di tengah sekarang ini masih ada kemarahan, kebencian, sakit hati, dan hal-hal yang lain. Begitu sulit mengampuni, begitu sulit untuk mendoakan hal yang terbaik bagi mereka-mereka yang menyakiti kita. Maka saat inilah kesempatan kita berdiam diri, kita mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak pernah mampu mengampuni. Saudara berdoa di dalam hati, boleh bersuara, boleh di dalam hati untuk memohon kekuatan. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan kami diingatkan kembali bahwa pertengkaran yang seringkali ada dalam kehidupan kami bisa saja berasal dari kami sendiri, dikuasai oleh hawa nafsu, dan kami justru melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan karena kami tidak merasa puas. Oleh karena itu, apa yang belum berbelas kasih atas kami, memberikan kasih yang lebih besar dan lebih besar terhadap mereka, supaya kami mampu mengampuni mereka. Tuhan, kami manusia berdosa dan lemah. Kiranya Engkau yang akan terus mendorong kami, mengingatkan kami, memimpin kami, melihat teladan kasih ilahi yang sudah menebus kami, jika kami boleh belajar mengampuni. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kembali kasih Tuhan, kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen Berjalan Kudus. Saya ingin membacakan bagi Bapak sekalian prinsip pelaksanaan sakramen Berjalan Kudus, di mana firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap Tuhan tidak dalam Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang memuji dirinya sendiri dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari dalam. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengerti Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Cuma dikasih Tuhan, sakramen Berjalan Kudus diperuntukkan bagi setiap kita yang mengaku percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kemudian kita mengakui pengakuan iman kita kepadanya melalui baptisan untuk sini. Maka ini adalah satu kesempatan dan undangan bagi kita sekalian. Kemudian yang kedua, ketika kita jatuh dalam dosa kelemahan, tetapi kita masih ingin memuliakan Tuhan, ingin kembali ke jalannya, maka ingat satu hal, bahwa Yesus telah mati dan meninggal kita. Yang sekarang kita peringati melalui sakramen ini supaya terus diingatkan kembali bahwa kita dikasihi. Kemudian bagi setiap kita yang tidak mau bertobat, terus merasaan hati, terus menikmati dosa, ditegur tetapi tidak pernah mau bertobat, maka jangan ambil kesempatan. Ambil waktu pribadi bersama-sama ketika nanti Bapak Ibu dan saya kemudian ingin kembali ke jalan Tuhan dalam kehidupan yang baru, maka kiranya kesempatan itu adalah kesempatan untuk bersama-sama menikmati sakramen. Mari kita menyatakan hati kita pujikan hanya oleh darah Yesus. Dosa Tuhan
ini memecah-mecahkan hingga berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi ingatan akan aku. Mari dengan iman sukacita ucapan syukur, maka sebagai simbol tubuh Kristus yang diserahkan bagi penebusan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang disampaikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman sukacita ucapan syukur minum anggur simbol darah Kristus yang menebus kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian yang berasal dari sini mengucap syukur atas keselamatan kamu tersebut. Bapak dalam surga, terima kasih ketika kami mengingatkan kembali betapa besar kasih Allah kami yang begitu lemah, yang begitu berdosa, yang seharusnya mengalami dan menangani kami. Itu Tuhan kiranya ketika kami tidak pengampunan dari Allah atas kami. Kami belajar bagaimana kami memiliki kasih yang begitu besar kepada sesama kami, supaya kami belajar seperti yang Bapak berikan. Ya Tuhan, kita akan mengalami anugerah Tuhan. Bukan berarti dosa kami adalah dosa yang begitu, bukan berarti anugerah Tuhan adalah anugerah yang murah, tetapi kiranya kami melihat besar kasih Allah ini adalah kasih yang sempurna Tuhan, membawa sukacita penghormatan, sehingga membawa seperti yang sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan atas kami. Kami bersyukur ketika Yesus mati dan mati atas kami. Di dalam Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk, berikan siapa yang terus. Ya, kini kita saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang disediakan atau secara tunai dengan melakukan scan kris yang ada di bawah jemaat masing-masing, dan juga bisa transfer ke rekening gereja baik itu di BCA maupun di BRI. Hanya sebuah ujian mengatakan kami kita bersyukur pada Dia. Bersyukur pada Allah Yesus,
Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami datang di depan ini memuji memuliakan nama. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali tentang bagaimana kami harus mengelola diri kami, hati kami, hidup kami sebagai kuasa dan hawa nafsu untuk membawa tindakan-tindakan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya uang kami yang sudah kami berikan untuk perluasan kerajaan Allah, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada setiap majelis pengurus yang ada untuk mengelola supaya efektif melayani jemaat Tuhan. Kami sungguh menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan hanya kepada Tuhan. Terima kasih kepada saudara, terima persembahan kami. Kami saat ini mengingat untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk anak-anak muda yang dipercayakan di dalam komunitas ini bersama-sama bertumbuh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik komunitas remaja maupun pemuda. Kiranya jiwa-jiwa yang Kau kasih ini bisa bertumbuh semakin dalam mengenal Yesus, hidup kudus di dalamnya, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka, limpahkan segala berkat-berkat rohani kepada mereka untuk menjadi orang Kristen sejati yang senantiasa mengalami pertumbuhan rohani kepada Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan acara dan program-program gereja ke depan yang akan terus menolong gereja ini, majelis pengurus, aktivis, bahkan jemaat ambil bagian supaya kami bersama-sama mengalami pertumbuhan rohani menjadi komunitas yang belajar dalam firman Tuhan, dan kami juga bertumbuh secara spiritual. Dan kami percaya ya Tuhan, kami sudah Tuhan bersatukan di tengah-tengah kesederhanaan, kekurangan, keterbatasan kami ya Tuhan. Kau yang akan berbelas kasihan, supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, supaya gereja ini boleh kami persembahkan dari kemuliaan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, bersama-sama kita akan mengucapkan kata. Selamat datang di gereja PKI Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertumbuh dan melayani. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang telah bergabung hari ini. Dan jika saudara ingin mengenal komunitas ini, silakan untuk menelpon halaman tertera atau juga bisa mengunjungi laman media sosial kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan persembahan baginya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan ataupun juga dapat transfer di rekening atas nama gereja yang terafiliasi dengan Probolinggo yang tertera dalam jemaat. Mari bersuka cita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan saudara Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman yang Bapak sekalian. Shalom. Ya, berkaitan dengan Bapak, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian kita bersama. Dalam minggu ini, pada hari Selasa mengadakan Discipleship Group di ruang Sabana pukul 6 sore dan petang. Pukul 7 malam. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan PRT wilayah Timur di kediaman keluarga Bapak Jeffrey Setiawan pukul 6 petang. Kemudian, minggu depan pada tanggal 9 Februari 2025 akan diadakan ibadah nuansa Imlek pada sore hari. Jadi didapatkan
Dia. Demikian fakta minggu ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Si Tuhan, kita akan mengalami ibadah pada sore dan malam ini setelah bagi ini, maka kita bersama-sama akan untuk belajar mengelola hati dan hidup kita tidak dikuasai hawa nafsu, tetapi justru pengampunan dan kasih, supaya hidup kita berguna dengan sekarang ulama dan berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa memberkati dan memberi engkau dan membaca semua pemahaman. Kiranya Yesus menyinari kepada wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surga, dan kiranya Allah Kudus mengatakan kepadamu, memberikan yang kesejahteraan yang diri selama-lamanya, dan terima kasih kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus.